Oke. Hmm. Oke, selamat pagi, akhir pekan, saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan mata kuliah kita dalam bahasan mengenai teknologi wireless, di mana salah satu perkembangan teknologi wireless ini adalah sudah mulai diterapkannya jaringan internet tanpa kabel atau wireless ya, berbasis dengan cahaya ya, atau menggunakan teknologi cahaya. Jadi namanya adalah LiFi ya, Live Fidelity. LiFi ini saudara-saudara merupakan teknologi wireless yang menggunakan cahaya ya, di mana cahaya ini merupakan pembawa informasi atau data secara timbal balik, atau dalam bahasa komunikasinya adalah full duplex transmission ya. Jadi itu unit eh, pengirim itu juga bisa menerima data ya. Sebaliknya dari user ya kan, itu adalah bisa menerima dan juga bisa mengirimkan data ulang ya. Nah, saudara-saudara, konfigurasi sederhana daripada LiFi ini adalah terdiri dari transmitter ya atau transceiver, LED transceiver ya kan, kemudian juga dilengkapi dengan apa itu fotodiode ya, receiver, di mana semua komponen ini adalah menghasilkan dua fungsi ya. LED transceiver ya, dia adalah memancarkan cahaya ya, kemudian fotodiode dia menerima atau sensor cahaya ya. Jadi kedua piranti atau komponen utama ini ada di setiap unit LiFi ya, baik dari sisi downlink ya, dari server ke user, ataupun juga dari user ke server seperti itu ya. Ini alhamdulillah Universitas Siber Asia sudah memiliki LiFi ya, dan juga sudah melibatkan mahasiswa dalam penelitian mengenai LiFi ini ya. Jadi kalau Anda tertarik penelitian tentang LiFi, Anda bisa menghubungi saya untuk kita tunjukkan bagaimana cara kerja LiFi ya. Hingga saat ini teknologi LiFi ini sudah melibatkan dua mahasiswa S1 ya, kemudian juga satu mahasiswa S2 ya. Jadi kalau Anda mau terlibat mendalami teknologi LiFi ini, Anda bisa menghubungi saya untuk mendesain atau juga menerapkan suatu metode yang dapat meningkatkan performansi daripada LiFi ya, Live Fidelity. Seperti yang terlihat dalam gambar ini saudara-saudara, ini adalah LED yang digunakan itu adalah sebagai pembangkit atau penghasil cahaya, di mana cahaya itu akan merambat menuju kepada user atau the last mile user ya, seperti kita penggunanya ya, pengguna internet atau juga IoT kan, atau device lainnya yang perlu terhubung dengan jaringan. Nah, bagaimana cara kerja itu data itu bisa dibawa oleh cahaya? Cara kerjanya adalah di mana itu ada teknologi yang namanya teknologi modulasi ya. Jadi data dari jaringan internet yang di-provide atau bersumber dari server itu dimodulasi menjadi pulsa cahaya ya. Pulsa cahaya itu dihasilkan oleh LED transceiver ya. LED itu adalah LED ya, light emitting diode ya. Dia mengubah ya sinyal listrik menjadi sinyal cahaya. Nah, sinyal cahaya ini merupakan data yang dimodulasi dari server atau dari jaringan internet ya. Ya, kemudian saudara-saudara, itu cahaya ini akan merambat di space ya, atau di ruangan ya, yang akan menuju kepada user atau the last mile user atau juga IoT seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara, karena dia menggunakan cahaya, maka dari sisi bandwidth ya, itu kapasitas data transmisi yang dibawa itu sangat besar sekali ya. LiFi itu bisa membawa data hingga ukuran ya, itu kalau secara itu perhitungan ya, itu bisa sampai 100 gigabit per second ya, jadi lebih besar daripada WiFi ya yang berbasis wireless. Dimana kalau wireless itu menggunakan dua frekuensi ya, secara umum menggunakan frekuensi 2,4 GHz atau juga 5, sekian GHz ya. Tapi kalau LiFi saudara-saudara, dia menggunakan bandwidth atau spektrum yang sangat lebar ya, boleh menggunakan spektrum cahaya yang tampak ya. Spektrum cahaya tampak itu spektrum cahaya pelangi ya, merah kuning hijau kan, atau juga spektrum cahaya infrared atau invisible yang tidak terlihat ya, di panjang gelombang 700 sekian nanometer sampai itu sekian itu nanometer ya. Nah, saudara-saudara, keuntungan daripada LiFi ini adalah tentu nomor satu adalah dari sisi itu
besarnya data karena dia menggunakan frekuensi cahaya, ya. Jadi data yang dibawa itu bisa sampai ukuran gigabit per second, ya. Berbeda dengan WiFi yang itu sangat terbatas sekali, ya, kemampuan membawa datanya. Kemudian saudara-saudara dari segi kecepatan, karena dia adalah cahaya, maka dia menggunakan kecepatan cahaya, ya. Jadi sangat cepat sekali, ya. Dia besar, cepat, ya, dan juga itu minimal terjadinya interferensi gelombang radio, karena dia menggunakan frekuensi cahaya yang minimal sekali terjadinya yang namanya interferensi gelombang elektromagnetik atau cahaya, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian dari sisi security, ya, dari sisi keamanan itu lebih tinggi menggunakan Li-Fi daripada menggunakan Wi-Fi, ya. Dan keuntungan-keuntungan yang lain yang itu nanti akan kita bahas dalam kesempatan selanjutnya. Saudara-saudara, cahaya yang digunakan tadi saya sebutkan ada dua, ya. Ada cahaya yang berbasis cahaya tampak, spektrum tampak visible, dan juga cahaya yang tidak tampak atau infrared. Nah, cahaya itu dibangkitkan oleh LED sebagai transceiver atau sumber cahaya itu tergantung daripada LED-nya, ya. Ada LED yang memang itu dia bisa menghasilkan cahaya sekaligus dia juga bisa memodulasi data, ya, dari server atau dari jaringan, ya, untuk di broadcast atau disalurkan ke itu ruangan sehingga nanti cahaya itu merambat dalam ruangan, ya. Kemudian juga bisa diterima oleh sensor namanya fotodiode, ya, atau fotodiode, ya. Fotodioda ini adalah sensor cahaya berfungsi untuk mengkonversi sinyal cahaya menjadi sinyal elektrik sehingga nanti balik lagi ke dalam jaringan seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah cara kerja yang paling basic, ya, di mana cahaya LED itu, ya, tergantung dari LED-nya, ya. Ada LED yang berbasis itu gallium arsenide, ya. Ada LED yang berbasis kepada itu algas, ya, aluminium gallium arsenide, ya, secara material, ya. Yang di mana material-material ini, ya, dirancang oleh itu perancang device mikroelektronik, ya, agar menghasilkan cahaya pada frekuensi tertentu seperti itu. Karena bedanya LED dengan cahaya yang lainnya itu adalah LED itu menghasilkan spektrum atau itu warna yang spesifik, ya, berbeda dengan lampu LED pada umumnya, sumber cahaya pada umumnya, ya. Kalau sumber cahaya yang berbasis lampu bohlam, ya, atau bulb lamps, ya, itu dia menghasilkan spektrum black body radiation yang sangat lebar sekali, ya. Tapi kalau LED dia menghasilkan spektrum cahaya yang relatif lebih sempit, ya. Ya, mungkin pada ukuran 40 betul nanometer, ya. 40 nanometer berbeda dengan sumber cahaya matahari, ya. Jadi kalau dalam alam semesta ini sumber cahaya yang ideal itu adalah matahari. Matahari itu menghasilkan spektrum, ya, mulai dari spektrum yang sangat tinggi sekali gitu kan sampai spektrum gelombang radio. Nah, itu spektrum cahaya dan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh matahari ini disebut sebagai black body radiation, ya. Jadi penghasil spektrum gelombang yang sempurna, ya, di alam semesta ini. Nah, kalau kita cross compare, ya, bahwa lampu bohlam yang kita miliki di rumah yang dulu, ya, zaman dulu yang menggunakan listrik, ya, itu juga hampir sama, dia mendekati black body radiation, ya. Jadi polanya black body radiation itu memiliki suatu puncak, ya, emisi gelombang cahaya, kemudian dia itu slowly, gradually dan menurun, ya, sampai ke frekuensi radio dan seterusnya, ya. Nah, saudara-saudara, frekuensi cahaya yang dihasilkan oleh LED inilah yang sangat penting di dalam teknologi Li-Fi, ya, karena dia adalah membawa data atau informasi. Nah, apa yang terjadi ketika cahaya itu merambat di dalam ruangan atau di dalam ruang bebas, ya, menuju kepada fotodiode yang ada pada user ini, ya. Yang terjadi adalah fenomena optik, ya. Fenomena optik itu berarti gelombang cahaya ini atau gelombang elektromagnetik cahaya ini berinteraksi dengan medium yang dilewatinya, ya. Medium dilewati ini idealnya adalah tidak ada gangguan, ya, tidak boleh ada itu hambatan, ya, hambatan atau gangguan, karena cahaya itu menggunakan prinsip, ya, dia harus diterima secara langsung dari sumbernya, dari LED transceiver atau transmitter menuju kepada receiver fotodiode, ya. Jadi dia harus diterima secara langsung, ya. Kalaupun di situ ada hambatan atau gangguan, maka yang terjadi adalah adanya fenomena optik, ya. Fenomena optik itu bisa jadi adalah terjadinya pantulan, terjadi difraksi, terjadinya scattering atau hamburan, ya.
terjadinya dispersi, terjadinya katakanlah fenomena-fenomena optik yang itu dapat mempengaruhi performansi daripada penerimaan sinyal cahaya oleh fotodioda, ya. Jadi performansi daripada jaringan LiFi ini ditentukan oleh karakteristik perambatan gelombang cahaya dari LED di ruangan atau di luar ruangan menuju ke LED, menuju ke fotodiode atau sensor cahaya. Nah, inilah yang menjadi krusial, ya. Nah, teknologi LiFi ini agak berbeda sedikit dengan teknologi WiFi, ya kan. Kalau WiFi itu bisa bisa terjadi komunikasi, kan, dengan segala macam fenomena pantulan, difraksi masih bisa. Tapi kalau LiFi ini, saudara-saudara, dia harus mensyaratkan adanya line of sight, ya, keterlurusan antara sumber cahaya dengan penerima cahaya, ya. Jadi berada pada satu garis lurus, ya. Ya, Pak, boleh nggak agak melenceng? Boleh melenceng asalkan adalah cahaya itu masih bisa diterima oleh oleh fotodiode atau sensor cahaya, ya. Sehingga betul dalam penelitian LiFi ini lebih cocok, ya kan, digunakan untuk yang bersifat direct reception, ya, atau penerimaan cahaya secara langsung tanpa terjadinya gangguan atau hambatan, ya, di dalam ruangan-ruangan yang relatif lebih bebas, ya, lebih itu mengarah direct, ya, direct itu penerimaan, ya, antara sumber transmitter dengan receiver atau fotodiode di sensor seperti itu, ya. Demikian, saudara-saudara, ada pertanyaan mengenai pengantar teknologi LiFi ini. Ini ada Feby Hidayatullah. Gimana, Feby? Halo? Ya, Cukup baik, jelas? Pak. Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Ya, oke, ya. Ini adalah teknologi modulasi yang digunakan sebagai pembawa data, ya, oleh LED transceiver atau transmitter, ya, yang menggunakan teknologi ini single carrier modulation, ya. Single carrier modulation ini berbasis kepada teknik, ya, on off yin. Jadi sinyal digital yang dari jaringan server itu, saudara-saudara, itu kan sinyal digital, ya. Sinyal digital ini, ya, diinjeksikan ke dalam LED transmitter, ya, untuk dirubah menjadi pulsa cahaya, ya, on off yin, ya. Jadi dia sinyal 0101 ini, saudara-saudara, betul dikonversi menjadi cahaya dengan teknik on off yin, ya, atau juga boleh menggunakan PPM, ya, pulse position modulation, ya, atau juga PIM, pulse amplitude modulation, ya. Sehingga cahaya dari transmitter LED itu merupakan representasi daripada sinyal digital dari jaringan, ya, untuk diterima oleh sensor fotodiode tadi itu, ya. Nah, ini, saudara-saudara, transmisi daripada atau modulasi data, ya, di dalam teknologi LiFi ini, ya, ini memang sangat penting, ya, sangat penting sekali, kan, karena ini adalah data yang mau dikirimkan, sehingga kita merancang agar data itu tidak mengalami kerusakan, ya, data itu sama dari sumbernya, ya, sehingga data-data ini, ya, dikembangkan terus bagaimana cara teknik modulasi data ini, ya, dikembangkan dengan ada teknologi itu QEM, ya, quadrature, ya, amplitude modulation, ya, ada Manchester coding, ya, macam-macam dikembangkan, ya. Namanya tekniknya secara umum adalah time diversity, ya, jadi memanfaatkan time diversity coding seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, itu teknologi LiFi ini, ya, secara jaringan, dia adalah merupakan hampir sama dengan jaringan pada umumnya, ya. Jaringan LiFi ini kita itu bergerak di dalam physical layer, ya. Physical layer ini di mana itu di dalam ini, ya, di dalam susunan itu komputer, ya, dia adalah di paling bawah, ya. Jadi dia adalah hampir mendekati dengan transport layer, ya. Jadi transport layer, physical layer ini adalah merupakan itu pekerjaan orang-orang jaringan, ya, di mana salah satunya adalah WiFi atau LiFi. Nah, kita kebetulan di LiFi, ya, maka physical layer-nya adalah physical layer yang kita gunakan atau pergunakan menggunakan jaringan LiFi, ya, seperti itu. Dan LiFi ini sudah distandarkan oleh dunia internasional atau IEEE, kan, menjadi konfigurasi, katakanlah itu standarnya adalah IEEE, ya, 802.15.7, ya. Jadi apa yang distandarkan di dalam IEEE ini, ya, distandarkan adalah frekuensi cahaya yang digunakan, sumber LED-nya, ya, kemudian juga sensornya yang digunakan, ya, kan, semua distandarkan, ya, termasuk juga
mungkin beberapa protokolnya ya. Coba kapan-kapan kita lihat ya isi daripada standar IEEE ini seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah itu eh, transmission ya yang itu dirancang ya untuk kepentingan outdoor, indoor ya, untuk kepentingan outdoor dengan kecepatannya ya, kecepatan transmisi datanya ya, dan juga itu kemampuan data yang dibawa ya, atau data rate transmissionnya ya. Nah, saudara-saudara, secara topologi hampir sama juga ya, topologinya hampir sama dengan topologi jaringan ya pada umumnya kan berlaku juga di teknologi jaringan komputer ya kan. Ada peer to peer, ya ada star, ya kan, ada juga broadcast ya. Jadi hampir sama ya, dia mengikuti jaringan komputer yang berlaku secara umum ya. Hanya bedanya adalah media transmisi jaringan ini sekarang menggunakan cahaya ya, sehingga ada treatment khusus atau juga teknik khusus yang digunakan agar terjadi yang namanya koneksi atau konektivitas line of sight ya. Pak, katakanlah itu bagaimana Pak kalau misalkan ruangnya terbatas ya, berbagai teknik bisa kita gunakan, menggunakan multi input multi output ya, atau MIMO ya, atau juga menggunakan teknologi rekayasa ya kan, time diversity ya, atau juga menggunakan teknologi-teknologi itu fotonik atau optik yang mendukung tercapainya koneksi antara itu sumber dengan penerima seperti itu ya. Oke, saudara-saudara, sebagai pendahuluan ya, nanti materi ini akan kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan saudara-saudara dari Febi sama Kevin Putra? Halo, halo, Febi, Kevin. Belum ada, Pak. Oke ya. Karena materi setengah jam ya saudara-saudara ya. Apa itu saya ada kelas lain ya. Jadi nanti kita lanjutkan insya Allah ya. Tunggu materi dari saya ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, itu direspon ya yang di LMS mengenai diskusi itu ya. Ya, baik, Pak. Oke, oke. Buku ini nanti akan saya unggah di LMS ya. Itu paper ini ya. Nanti silakan dibaca ya. Dan jika ada pertanyaan seperti biasa ajukan ya. Terima kasih Feby dan juga Kevin Putra. Selamat berakhir pekan dan selamat merayakan Natal ini. Halo, Kevin. Merayakan Natal. Tidak, Pak. Tidak. Oh ya oke ya. Itu selamat berakhir pekan dan tahun baru ya. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Selamat pagi, salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama, Kevin.